sahabat energi, hari ini kita berada di PLTDG Pesanggerahan di Pulau Bali. Pembangkit listrik ini merupakan salah satu terpenting di Pulau Bali. Nah, ngomongin tentang pembangkit listrik, saat ini kita sedang menuju pemanfaatan co-firing. Apa sih itu co-firing? Kita akan membahas tentang co-firing bersama dengan anggota Dewan Energi Bapak Agus Pramono. Yuk ikutin terus ya video ini sahabat. Baik, selamat sore Pak Agus Pramono. Ya, selamat sore. Ya. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik ya. Ya, jadi kan senang sekali hari ini kita berada di PLTDG Pesanggerahan. Pesanggerahan. Untuk melihat bagaimana sebenarnya co-firing itu. Iya. Nah, mungkin sebelum melangkah lebih jauh Pak, sahabat energi dimanapun berada, mungkin pengen lebih tahu dulu Pak sebenarnya co-firing itu seperti apa? Oke, jadi begini ya. Jadi hari ini yang kita kunjungin ke PLTG Pesanggerahan Bali ini adalah kita ingin atau kita witness di dalam pelaksanaan co-firing hidrogen sampai dengan 10%. Jadi dulu dimulai dari 2% tahun 2022, 7% tahun 2024, dan sekarang ini di scale up ke 10% ya. Nah, sebenarnya co-firing itu apa? Oke. Jadi kita sering mendengar co. Jadi co-firing, kalau pilot ada co-pilot ya toh. Yeah. Nah, jadi co-firing ini artinya yang tadinya pembangkit yang ada di Pesanggerahan Bali ini kan di power atau fuelnya menggunakan fuel gas. Nah, karena ada peraturan, ada kebijakan energi nasional PP 40 2020 tahun 4 PP, Perpres ya, Perpres 40 tahun 2025, Perpres 1 PP Pak? PP ya, PP 40 2025. Betul. Nah, di sana kan ada suatu komitmen daripada pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi, ya, supaya nanti kita mencapai net zero emisi di 2060 atau lebih cepat. Tetapi ada target yaitu NDC di tahun 2030, di mana kita itu harus bisa menurunkan emisi tidak kurang dari 358 juta ton CO2 ekivalen, sehingga level emisi CO2 di sektor energi pada tahun 2030 itu berada di angka sekitar 1167 ya, kira-kira itu 1167 juta ton CO2 ekivalen. Nah, co-firing ini jadi tadinya yang hanya fuel gas, sekarang ini sebagian dari fuel gas itu diganti dengan hidrogen, dibakar bersama-sama. Jadi masuk ke burner bersama-sama, itulah yang namanya co-firing. Karena di sana ada dua fuel, satunya fuel gas, di sisi lain ada hidrogen. Nah, hidrogen ini tujuannya apa? Supaya mengurangi emisi, karena hidrogen kan tidak ada ikatan karbonnya. Nah, sementara emisi ini dikategorikan atau disimbolkan menjadi emisi CO2 ekivalen. Jadi semua emisi itu dijadikan supaya dipermudahkan perhitungannya menjadi CO2 ekivalen. Jadi tujuan co-firing atau arti co-firing itu co-firing itu berarti co-firing pembakaran bersama-sama antara dua macam gas atau bahan bakar. Ya. Oke. Baik, nah itu tadi sahabat energi arti dari co-firing itu sebenarnya apa? Nah, sekarang kalau tadi Bapak berbicara mengenai co-firing hidrogen, sebenarnya ada nggak sih Pak sumber-sumber lain yang bisa digunakan sebagai bahan co-firing selain misalkan dari hidrogen? Oh ada, jadi begini, kan kalau untuk pembangkit itu hidrogen ini salah satunya digunakan untuk co-firing pembangkit listrik tenaga gas. Nah, nanti kalau untuk pembangkit listrik tenaga uap PLTU itu nanti di co-firing dengan amonia. Jadi nanti amonia itu dimasukkan ke unit pembakar di boiler itu melalui pilot burner. Jadi itu yang sekarang dilakukan di PLTU Pelabuhan. Terus yang lain lagi, ada beberapa PLTU yang sekarang ini menggunakan batu bara itu di co-firing dengan biomasa. Jadi itu dari pepohonan ya, yang memang itu ditanam
dan digunakan untuk co-firing biomasa. Itu juga sebagai upaya untuk mengurangi energi fosil dan untuk mengurangi emisi CO2. Baik, berarti ada beragam jenis yang bisa digunakan sebagai co-firing ya Pak. Baik Pak, kita sambil jalan-jalan keliling di sini Pak, sambil nanti menjawab pertanyaan dari teman-teman sahabat energi. Baik sahabat energi, kita lanjutkan obrolan kita tentang co-firing masih dengan Bapak Agus Pramono. Nah, sekarang kita berbicara mengenai sisi teknis sedikit Pak. Sebenarnya bagaimana penerapan dari co-firing khususnya untuk di pembangkit listrik tenaga diesel dan gas ini Pak? Oke, jadi begini. Kalau co-firing di pembangkit listrik tenaga diesel dan gas. Jadi kalau untuk tenaga diesel itu saya tahun lalu pada saat mengikuti Hydrogen Conference ya di Jerman, itu ada demonstrasi dari satu perusahaan Italia ya, namanya kok saya lupa. Nah, itu dia itu sudah mengkonversikan mesin diesel untuk kapal yang jadi mesin itu dikonversikan dari bahan bakar diesel oil menjadi hidrogen, itu sudah ada. Jadi mungkin yang dia modifikasi itu adalah sistem pembakarannya ya. Itu sudah ada, dia udah bilang menyatakan oke, bisa untuk mesin diesel bisa. Nah terus yang kedua, kalau dengan gas engine ini, jadi gas engine ini kan sebenarnya burnernya itu didesain untuk digunakan membakar natural gas atau gas alam. Nah sekarang ini dicoba bisa nggak kalau di co-firing dengan hidrogen dengan burner yang sama tanpa modifikasi. Nah tadi sudah mendapatkan penjelasan, tadi malam sudah dilakukan co-firing sampai 20% pada load mulai 75% sampai kemudian dinaikkan menjadi 85%. Confirm bahwa hidrogen yang bisa gunakan sebagai bahan bakar co-firing mencapai 20%. Nah, tetapi pagi ini dicoba untuk full load. Jadi loadnya kan satu gas engine ini 20 mega. Jadi tadi dibawa sampai 20 mega, tetapi pada saat co-firing dinaikkan itu sampai 15%, sepertinya harus diberhentikan karena apa? Exhaust temperaturnya naik terus. Karena tadi saya lihat di indikator temperatur ambient temperatur di luar itu sudah mencapai 32,5. Nah mungkin tadi malam itu kan ambient temperatur di sekitar 28 ya. Ya lebih rendah bisa mencapai 100%. Nah, kalau kita melihat dari kebijakan energi nasional itu kan ada salah satu mandat adalah untuk menjaga ketahanan dan juga keandalan pasokan dari energi, ya kan Pak? Nah, co-firing ini ada pengaruhnya nggak sih Pak terhadap ketahanan, kemudian keandalan pasokannya ke depan seperti apa Pak? Jadi begini kan sebenarnya kalau berdasarkan kebijakan energi nasional yang baru itu kan PP 40 tahun 2025 ya. Iya betul. Itu sebenarnya di situ sudah diamanahkan ya bagaimana menyikapi ya rencana ke depan energi nasional. Jadi mulai dari ketahanan energi, mencapai penurunan emisi, mencapai bauran dan lain sebagainya. Nah, itu semua kebijakan energi nasional sudah ditransformasikan ke dalam yang namanya peta jalan energi. Di dalam peta jalan energi itu sudah mengaplikasikan yang namanya transisi energi. Transisi energi itu apa? Transisi energi itu adalah proses transformasi penyediaan dan pemanfaatan energi tak terbarukan menjadi energi baru dan terbarukan, atau penggunaan teknologi yang rendah karbon untuk membangkitkan tenaga listrik. Di sana juga disebutkan ada efisiensi secara bertahap, terukur dan nasional. Tujuan untuk apa? Tujuannya adalah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Nah, di dalam transisi energi tadi disebutkan, disampaikan bahwa transisi proses dari energi fosil ke energi non fosil, energi tak terbarukan menjadi. Nah, di dalam proses transisi ini tujuannya kan untuk mencapai
NDC 2030, puncak emisi 2035, kemudian Indonesia Mas 2045 dan net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Nah, di dalam menjalankan program-program transisi ini, pertama yang harus diperhatikan apa? Ketahanan energi. Jadi apabila transisi ini harus mengorbankan ketahanan energi, maka apa? Transisinya dikorbankan, energinya mesti tahan dulu. Bagaimana kita tidak tahan energi kalau kita mau bertransisi? Nah, betul. Jadi indikator ketahanan energi itu apa? Ada 4. Availability, accessibility, affordability, dan acceptability. Nah, availability itu keberadaannya energi itu, ya. Accessibility, akses masyarakat untuk mendapatkan energi. Affordability, harga yang terjangkau. Acceptability itu berlangsung secara terus-menerus. Jadi ketahanan energi itu ukurannya di situ. Baik, Pak. Nah, itu jadi kita akan tetap memperhatikan ketahanan juga keandalan energi ya sahabat energi dalam menuju ke arah transisi energi dengan kemandirian energi, menjaga kemandirian energi menuju kemandirian energi. Baik, Pak. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, Pak, mungkin sedikit mengenai kok kita kembali lagi ke co-firing tadi. Sebenarnya dengan adanya co-firing ini berarti juga akan menurunkan angka emisi ya, Pak? Pastinya begitu. Jadi co-firing ini ditujukan untuk menurunkan emisi CO2 ekivalen. Jadi itulah tujuannya untuk co-firing. Makanya tadi akan ada co-firing hidrogen kan tidak ada karbonnya ya. Tentunya itu akan tidak menimbulkan CO2 ekivalen, emisi CO2 ekivalen. Kemudian amonia itu kan NH3. NH3 kan juga tidak ada unsur karbonnya, jadi nitrogen dan hidrogen. Tetapi perlu diketahui bahwa dengan membakar NH3, kan NH3 dibakar NH3 plus O2 itu nanti akan menimbulkan senyawa nitrogen oxide ya. Nah, atau NOx ya, nitrogen oxide. Nah, bagaimana nitrogen oxide itu juga kategorinya gas rumah kaca, dikategorikan sebagai gas rumah kaca. Nah, untuk menghindari itu, makanya nanti ada suatu teknologi burner. Itu yang dia kalau digunakan, misalnya itu ada nitrogennya, itu akan menimbulkan nitrogen yang sangat-sangat minimal di emisinya, sehingga dia disebut sebagai low NOx burner, low nitrogen oxide burner. Baik, terima kasih. Nah, itu tadi sahabat energi, begitu sudah lengkapnya penjelasan mengenai co-firing itu sebenarnya seperti apa. Tapi sebelum menutup perbincangan kita pada sore hari ini, Pak, ya, mungkin Bapak ingin menyampaikan kesan, pesan, dan harapan bagi sahabat energi yang ada di rumah, khususnya mengenai co-firing ini seperti apa ke depannya. Oke, jadi begini ya, untuk sahabat energi ya, dimanapun berada. Jadi co-firing ini adalah suatu langkah yang diupayakan oleh pemerintah sebagai upaya yang menjembatani untuk penggunaan energi baru dan terbarukan supaya kita bisa mencapai net zero emisi pada tahun 2060 atau lebih cepat. Nah, sebenarnya pada tahun 2060 atau lebih cepat pada saat terjadi net zero emisi, itu bukannya emisinya nol, enggak, emisinya masih ada. Tapi antara emisi yang ditimbulkan dengan penyerapan CO2 oleh lingkungan ini ya, pohon, rumput, air, itu menjadi seimbang. Nah, itulah pada saat itu minimum itu harus bauran EBT kita mencapai 70-72%. Itu akan terjadi keseimbangan tadi. Nah, bagaimana dengan co-firing? Nah, misalnya sekarang kita mau menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar untuk gas engine atau gas turbin. Nah, tentunya sekarang ini kan kita belum bisa mengadakan gas turbin atau gas engine dengan burner hidrogen. Makanya yang ada kita co-firing. PLTU juga begitu, kita co-firing dengan amonia atau biomass. Nah, nanti kedepannya untuk PLTU ataupun PLTG yang akan dibangun
supaya nanti sudah mengimplementasikan untuk misalnya fuelnya harus fuel hidrogen kalau untuk PLTU, kalau untuk PLTG, kalau untuk PLTU dengan amonia ataupun biomass. Yang menjadi catatan adalah ya nanti mestinya untuk mengaplikasikan hidrogen dan NH3 ini perlu menjadi perhatian utamanya adalah masalah keekonomian. Bagaimana harga hidrogen, bagaimana harga amonia, karena apa? Kita bisa mencapai net zero emisi dengan menggunakan semua energi baru, tapi kalau terus harga listriknya membengkak, tentunya kan subsidi listriknya menjadi tinggi lagi. Sementara sebagai bahan renungan kita bersama, pada tahun 2024 itu subsidi listrik mencapai 115 triliun rupiah. Nah, ini menjadi perhatian kita semua. Sehingga saya mengharapkan kepada sahabat energi, khususnya generasi-generasi muda sebagai generasi penerus, saya berharap supaya program transisi energi pemerintah ini bisa disupport, ya, bisa didukung, ya. Tujuannya tidak lain tidak bukan supaya kita segera bebas dari emisi, ya, karena supaya emisi yang ditimbulkan dengan yang diserap oleh lingkungan itu balance. Terus yang kedua, mohon didukung juga itu rencana pembangunan PLTN. Jadi kalau dibilang PLTN itu bahaya, ya, karena radiasi dan sebagainya, sahabat energi nanti bisa membaca, bisa membandingkan bagaimana bahayanya, lebih bahaya mana PLTN dengan pembangkit listrik tenaga uap dengan batu bara, ya. Karena di batu bara itu kalau nanti itu dianalisa lebih detail lagi, komponen yang ada di dalam batu bara itu juga akan ditemukan unsur-unsur uranium, yang baru itu kan sekarang ini pakai uranium, ya kan. Nah, ini batu bara itu juga ada, meskipun kecil kandungannya. Nah, tetapi kalau itu setahun misalnya satu PLTU itu perlu 10 juta ton. Nah, terus ada berapa PLTU. Nah, ini kan unsur-unsur radiasi ini terus terekspos di udara. Jadi ada thorium, ada uranium, kan begitu ya. Nah, itu juga unsur-unsur radioaktif. Jadi itu juga mestinya harus dipertimbangkan oleh para generasi muda. Dan perlu diketahui bahwa PLTN sekarang itu sudah generasi yang keempat. Jadi sudah dari sisi tingkat keamanan sudah sangat aman sekali, dan dia juga sudah dilengkapi dengan sistem auto stop reaksi peluruan. Artinya kalau ada getaran atau misalnya terjadi gempa atau apa, dia langsung automatic stop untuk menghentikan reaksi peluruan daripada bahan bakar uranium ataupun thorium. Saya kira demikian, Mas. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Agus Pramono atas waktunya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan, Pak, untuk membahas dengan tema-tema yang lebih menarik. Terima kasih. Nah, sahabat energi, jadi itulah gambaran dan perannya co-firing dalam kebijakan energi nasional. Dari PLTDG Pesanggerahan, saya Dava, saya pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya, sahabat energi.